Ya, Bapak Ibu, di tahun baru ini kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama lagi merenungkan uh, soal mujizat. Apakah itu harus terjadi kalau kita adalah orang Kristen yang beriman, atau mujizat itu harus dilakukan dan pasti dilakukan Tuhan kalau kita minta? Karena begitu banyak sekarang ini gereja-gereja atau aliran-aliran karismatik yang memaksakan seolah-olah kalau kita punya iman yang benar, iman yang teguh, maka mujizat pasti terjadi. Tapi ada juga beberapa gereja yang mengatakan sekarang ini sudah tidak ada mujizat. Nah, di sini terjadi konflik pandangan antara dua aliran. Ya, ada aliran karismatik mengatakan mujizat itu merupakan suatu tanda bahwa iman kita itu benar, tapi aliran Injili lebih mementingkan penginjilan dan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Nah, kita harus bisa meneliti, merenungkan, memikirkan kebenaran firman Tuhan. Yang mana yang Tuhan kehendaki. Karena seringkali juga iblis itu menggunakan tipu dayanya. Tipu daya iblis itu adalah iblis mengatakan kamu minta kesembuhan pasti Tuhan kasih. Kan Tuhan bilang minta apa yang minta kamu minta di dalam namaku pasti aku berikan. Ya, jadi minta. Kalau mau kaya, mau minta berhasil, minta kesembuhan. Itu mujizat dan pasti terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya mujizat itu tidak terjadi? Bagaimana pertanyaannya kalau Tuhan tidak menghendaki? Bukan karena kita tidak beriman, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, kita mau bagaimana? Ya. Jadi jangan salah kaprah nih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, jangan kita masuk ke dalam jerat-jerat yang dipasang si jahat. Si jahat mengatakan perintahkan Tuhanmu supaya melakukan yang kamu mau. Kalau begitu kan artinya kita kurang ajar. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa saya bilang kita kurang ajar? Tuhan siapa, kita siapa? Kita hanya sebutir debu yang karena cinta kasih Tuhan, yang karena anugerah Tuhan, kita ada di bumi ini dan bisa menikmati semua hadiah dari Tuhan, semua karya Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Tapi kok kita ciptaan memerintah pencipta untuk menuruti keinginan ciptaan? Ini yang benar nih, Bapak Ibu. Sekarang ini banyak kali ya pendeta-pendeta kalau khotbah supaya dia dapat ujian, seolah-olah imannya benar, ya, seolah-olah supaya orang-orang yang tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu paham akan firman Tuhan akan mengatakan ini pendeta hebat, imannya hebat sekali, doakan pasti sembuh. Belum tentu sembuh Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk itu terjadi, tidak akan terjadi. Masalahnya kita berarti kurang ajar. Berarti kita perintahkan pencipta kita, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, untuk menuruti kehendak kita. Kita mau kaya, minta kaya supaya Tuhan harus kasih kita kaya. Kita mau sembuh supaya Tuhan kasih kita sembuh. Kita mau supaya jangan terjadi perceraian, pasti Tuhan harus jadikan supaya tidak jadi cerai. Supaya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga, kita paksa Tuhan harus nyatakan, harus terjadi. Salah Bapak Ibu.
Saya katakan ini salah. Kenapa salah? Yang Tuhan mau adalah iman dan taat 100% kepada Tuhan. Bagaimana taat 100%? Yaitu taat karena kita tahu siapa Tuhan, siapa kita. Karena kita tahu Tuhan adalah pencipta alam semesta, pencipta kita. Jangan kurang ajar, kita yang diciptakan, kita memerintahkan yang pencipta. Jangan terbalik-balik. Ini maunya setan. Ya, kita harus taat 100%. Nah, bagaimana taat 100%? Masalahnya apakah kalau kita cuma taat, mujizat tidak terjadi? Atau mujizat masih ada atau enggak? Atau seringkali gereja-gereja Injili kurang beriman. Karena tidak mengatakan, oh mujizat sekarang zaman ini sudah tidak ada. Saya katakan tetap mujizat itu ada. Tetap mujizat itu harus diimani. Bukan artinya tidak dipercaya. Beriman artinya percaya penuh kepada kedaulatan Tuhan. Beriman artinya percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta, Tuhan pencipta manusia, tentu Dia adalah berdaulat. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa atas seluruh umat manusia ciptaannya. Gak bisa pencipta didikte oleh ciptaan. Jangan salah kaprah di sini. Ya. Tuhan selalu bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Yang dimaksud perbuatan oleh Tuhan adalah ketaatan 100% kepada perintah Tuhan. Tapi perintah Tuhan yang bagaimana? Yang Tuhan kehendaki dan yang kita akui adalah mutlak, absolut. Karena Tuhan adalah raja atas segala raja. Dia berdaulat penuh atas hidup mati kita, berdaulat penuh atas seluruh kejadian yang terjadi di dunia ini. Kenapa dia berdaulat? Karena dia pencipta alam semesta. Dia raja atas segala raja. Masa kita memerintahkan Jokowi? Nggak mungkin. Kita rakyat jelata nggak mungkin perintahkan presiden. Yang ada presiden perintahkan rakyat jelata. Ya kan? Apalagi kita ciptaan. Kalau kita bikin misalnya botol atau kita bikin kerajinan keramik, sudah jadi, keramiknya bilang, pencipta, rubah gua jadi begini, supaya gua jadi berkilau seperti emas. Nggak bisa. Jadi jangan terbalik-balik Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih contoh dari kitab Daniel. Dari kitab Daniel pasal 3, ya, itu mengenai cerita mengenai Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia disuruh menyembah patung raja, dia tidak mau. Ya, dia bilang begini kepada raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari api, dari perapian, dari dapur api yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu raja. Wah, dia berani sekali ya, karena dia tahu rajanya bukan raja Nebukadnezar, raja dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus dalam Daniel 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lantas dia dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar hidup-hidup oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kata raja dalam ayat 25, Daniel 3 ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapakah itu? Bisa malaikat yang Tuhan utus, bisa Tuhan Yesus sendiri yang turun ke api untuk menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ini terjadi karena mujizat ini terjadi karena ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia taat kepada Tuhan, tapi tetap mengakui kedaulatan Allah sebagai Tuhan yang dia puja dan dia sembah. Kedaulatannya apa? Dia bilang, kalaupun Tuhan tidak izinkan dan menghendaki dia mati, ya dia mati. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan dia mati, dia tidak akan mati. Nah, ini iman Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan, dia tunduk 100% kepada kemutlakan Allah, kedaulatan Allah sebagai Allah yang adalah pencipta dan menciptakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ini iman seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Bukan iman yang memerintahkan Tuhan atau menyuruh Tuhan ngikutin kehendak kita. Kalau kita paksa Tuhan agar mengikuti kemauan kita manusia, supaya kita jadi kaya, supaya kita sembuh dari penyakit, supaya terlepas dari utang piutang dan sebagainya, itu sama juga kita memerintahkan pencipta untuk tunduk di bawah kita. Berarti kita jadi sama-sama dengan setan, mau jadi Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, hati-hati kita dalam bertindak, dalam mempelajari firman Tuhan, dalam mengikuti ajaran-ajaran di gereja-gereja. Baca Alkitab tiap hari, pelajari tiap hari, renungkan tiap hari, berdoa tiap hari, minta petunjuk dari Tuhan, supaya roh Tuhan yang kudus memimpin Bapak Ibu dan saya, supaya makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, makin taat kepada firman Tuhan, makin dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di lain episode. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dan tolong jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang yang bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.